Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi di perkuliahan perkembangan peserta didik. Bagaimana tugasnya? Apakah ada kesulitan? Semoga tidak ya. Itu kegiatan harian yang bisa dilakukan dan mudah untuk dilakukan. Bisa diamati setiap hari tentang perkembangan objek yang jadi sasaran. Nah, kita lanjutkan ke materi. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas sampai mana? Oke. Perkembangan kognitif siswa. Sudah ya kemarin ya. Oke, kita share screen dulu. Oke. Oke, kita kemarin sudah membahas ini. Nah, kita flashback sebentar. Ketika kita berbicara tentang perkembangan peserta didik, maka kita harus bisa memahami bagaimana karakter siswa tersebut. Bagaimana kita bisa memahaminya? Ya, itu yang menjadi tugas dari para guru. Kita bisa melakukannya dengan screening, cek background siswa. Mereka rata-rata dari keluarga yang seperti apa, lingkungan keluarga seperti apa, berasal dari lingkungan masyarakat yang bagaimana, dan teman-teman di lingkungannya seperti apa. Kita mungkin tidak bisa satu persatu cek background, tetapi kita bisa mengamati ketika ada special case pada salah satu peserta. Kan tidak mungkin dalam satu kelas atau satu kelompok belajar itu semuanya bermasalah. Hanya ada satu dua saja yang bermasalah. Nah, kita bisa telusuri satu dua yang bermasalah tersebut dengan background check. Cari informasi dari teman-teman anak tersebut, dari lingkungan tersebut, kita survei, kita amati. Kalau mungkin diperlukan, kita datang ke rumahnya untuk sedikit memahami tentang siswa tersebut. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang ini. Mengapa ada siswa yang cepat paham dan tidak, mengapa ada siswa yang sulit fokus, dan sebagainya. Nah, fokus di sini bukan pada siswanya, tetapi fokus pada sorry, fokus pada gurunya. Bagaimana guru itu bisa menjadi role model atau menjadi moderator untuk bisa meningkatkan atau mengeluarkan kemampuan dari peserta didik. Mungkin tidak bisa satu persatu, tetapi secara general kita bisa mengaktifkan kemampuan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan pendekatan atau metode strategi pembelajaran yang tepat. Kalau kita memposisikan diri sebagai guru yang mengajar di sekolah favorit dengan input SDM yang berkualitas, guru tidak akan susah mencari strategi yang tepat. Karena apa? Karena kemampuan anak-anaknya sudah bagus. Intelijensi mereka sudah di atas rata-rata. Tetapi ketika kita berada di sekolah dengan input yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin kurang, nah, kita harus ekstra untuk bisa mencari sebuah strategi formulasi yang sesuai supaya pembelajaran itu bisa berlangsung secara eh, optimal. Optimal itu membuat suasana di kelas menjadi hangat, menjadi apa riang sehingga
siswa itu enjoy. Nah, itu kan tujuan dari deep learning, joyful, menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Kalaupun tidak dengan menggunakan deep learning, guru itu sekarang tidak seperti yang dulu yang ditakuti. Justru kalau ditakuti, kemungkinan besar siswa akan merasa malas. Tetapi kalau guru itu disukai, ada motivasi tersendiri ketika guru itu masuk ke dalam kelas. Nah, itu sederhananya kenapa kok ada perbedaan hasil ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran. Bisa jadi model, strategi, ataupun cara yang kita gunakan untuk menyampaikan materi, untuk membawakan materi, itu kurang tepat. Kita perlu evaluasi. Oke, memang dari 20 tahun yang lalu saya kalau ngajar ya gini-gini aja. Masalahnya bukan pada gini-gini saja cara saya mengajar, tapi dinamika yang berkembang, ada perubahan karakteristik antara siswa zaman dulu dengan sekarang. Dulu tidak ada gadget yang mempengaruhi pola pikir, sekarang ada. Informasi mudah diserap. Ketika kita tidak bisa beradaptasi, maka siswa akan menganggap gurunya jadul, gurunya membosankan, dan sebagainya. Maka kita harus adaptif dalam menghadapi eh, permasalahan yang terjadi di kelas, menghadapi siswa yang ada di kelas, menghadapi perubahan yang mau tidak mau kita harus ikut berubah. Ini memahami cara berpikir, memahami karakter, tidak membandingkan kemampuan siswa, tidak merendahkan siswa, evaluasi pembelajaran, modifikasi model pembelajaran. Saya sudah ngajar nih 20 tahun. Faktanya itu lulusan sudah berhasil, ada yang jadi manajer, ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi pengusaha. Iya, dulu. Apakah masih relevan dengan sekarang? Cara-cara dulu ketika kita terapkan di masa sekarang, apakah efektif? Nah, itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh Bapak Ibu guru sekalian. Dulu punishment selalu diberikan ketika ada anak nakal. Tetapi sekarang ketika punishment diberikan, apa yang terjadi? Justru anak itu akan menghindar. Oke, menghindar saja, nggak masalah. Dulu ketika mungkin pas olahraga atau apa ada pemeriksaan kuku, rambut dan sebagainya itu dipukul dengan penggaris atau dengan apa namanya ranting atau apa. Sekarang bisa jadi itu nanti dilaporkan sebagai pelanggaran HAM. Nah, yang repot kan kita sendiri ketika kita tidak adaptif. Evaluasi pembelajaran itu tujuannya agar pembelajaran berhasil. Evaluasi pembelajaran itu bertujuan agar pembelajaran dapat berhasil. Bagaimana bisa menjadikan pembelajaran itu berhasil melalui evaluasi? Maka perlu adanya kehadiran guru yang memahami kondisi siswa. Misalkan sebagai contoh itu pagi-pagi ketika kita mengajar matematika atau fisika, katakanlah seperti itu. Siswa belum sarapan, siswa habis olahraga. Kita langsung buat pertanyaan yang susah, kita ajar matematika, capek mereka, pasti akan males. Maka kita harus paham dulu, sudah sarapan belum, sudah istirahat belum, sudah minum belum, dan sebagainya. Contoh sederhananya seperti itu. Cara berpikir siswa, tingkat pemahaman, kemampuan memproses informasi, kesiapan belajar siswa. Cara berpikirnya bagaimana? Ketika kita berada di sekolah yang favorit dengan input yang di atas rata-rata, kemampuan dan cara berpikir mereka adalah jauh lebih maju. Saya butuh ini, saya butuh belajar untuk masa depan saya. Tanpa Bapak Ibu memotivasi anak, anak sudah termotivasi sendiri. Dari rumah dia sudah datang dengan motivasi bahwa saya harus belajar untuk sukses. Tetapi anak-anak yang berada di, mohon maaf, pinggiran dengan output yang apa adanya,
Yang penting saya sekolah. Motivasinya nggak ada. Belajar buat apa nggak tahu. Nah, ketika hal itu terjadi, apakah strategi yang kita gunakan di sekolah maju bisa diterapkan di sekolah pinggiran? Tentu tidak. Maka kita harus tahu cara berpikirnya mereka seperti apa sih. Oh, mereka hanya berpikir yang penting datang sekolah. Nah, tanggung jawab guru yang penting saya ngajar selesai. Kan bukan begitu, Bapak Ibu. Jadi, tanggung jawab kita itu tidak hanya selesai, tetapi bagaimana kita bisa apa ya, mengubah mindset mereka yang semula yang penting saya sekolah menjadi saya perlu sekolah. Sederhana itu dulu. Saya datang, yang penting saya sekolah menjadi saya perlu sekolah. Setelah dia sudah berubah mindsetnya, apa namanya, saya perlu sekolah, barulah kita coba ubah mindsetnya, saya harus rajin, saya harus bersungguh-sungguh. Tidak hanya saya butuh sekolah, tapi saya harus lebih rajin lagi. Nah, perubahan di situ yang menjadi kunci keberhasilan daripada pembelajaran. Sehingga secara tidak langsung ada perkembangan yang dialami oleh peserta didik. Saya tidak pernah mengukur perkembangan itu dengan menggunakan nilai. Tugas, pertanyaan, mungkin itu sebagai evaluasi saja. Tetapi ada yang jauh lebih penting daripada nilai. Nilai itu kuantitatif. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana karakter dan cara berpikir siswa itu berubah. Dengan peraturan dan kondisi saat ini, nilai menjadi tidak relevan untuk mengukur keberhasilan belajar siswa, tetapi akan lebih relevan ketika kita bisa mengubah pola pikir dari siswa. Dari yang malas menjadi niat, dari yang niat menjadi bersungguh-sungguh, dan sebagainya. Oke, nah ini tahap perkembangan kemarin sudah. Ini dampak dari digitalisasi, ada dampak positif dan negatif digitalisasi terhadap perkembangan kognitif siswa. Ya, inilah dampak positif dan negatifnya. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana dampak ketika anak itu tidak bisa lepas dari gadget. Dampak positifnya mungkin mereka memahami sesuatu yang belum saatnya dipahami, belum saatnya dikuasai. Misal, anak-anak sudah bisa berbahasa Inggris ketika di usia 4 sampai 5 tahun misalkan. Walaupun itu bahasa Inggris sederhana, tetapi pada tahap perkembangannya apakah ke sana atau gimana? Nah, itu dampak positif yang bisa didapat dari digitalisasi. Dampak negatifnya mungkin kemampuan fokus, emosi, dan sebagainya itu akan berbeda dengan anak-anak yang tanpa paparan gadget. Kemampuan sosialisasi dan komunikasi sangat berbeda dengan anak-anak yang tidak terpapar oleh gadget. Nah, ini kemarin sudah. Nah, ini masalah kognitif, fokus pendek, overstimulus gadget, ketergantungan AI, malas berpikir mendalam, membaca singkat, dan beban kognitif berlebihan. Nah, tandanya sulit fokus, cepat lupa, kesulitan memahami instruksi, lambat memproses informasi, tidak mampu menghubungkan konsep berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini contoh dari masalah kognitif di era sekarang. Masih banyak contoh-contoh yang lain, masih banyak masalah-masalah yang lain yang ditimbulkan akibat dari digitalisasi. Oke, kita berganti ke materi yang selanjutnya. Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan perkembangan dan kemampuan kognitif siswa. Setelah kita memahami
apa yang diperlukan siswa, maka selanjutnya kita harus memahami strategi apa yang akan saya lakukan agar bisa memberikan motivasi atau setidaknya membuat anak itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Ya, nih kita sudah berkenalan dengan siswa, kita sudah mengetahui siswa seperti apa. Nah, pertanyaan sederhananya adalah ketika Bapak Ibu masuk ke kelas pertama kali setelah libur semester atau penerimaan siswa baru, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu fokus pada materi apa yang akan saya berikan selama 1 semester ini, atau di awal-awal pertemuan, atau siapa sih yang akan saya hadapi? Siswa yang seperti apa yang akan saya hadapi? Baru merumuskan materi dan strategi. Mana yang akan Bapak Ibu lakukan ketika berada di awal perkuliahan? Sorry, berada di awal pembelajaran. Pertanyaan sederhana yang perlu dijawab. Materi yang menjadi poin utama ketika di awal pembelajaran atau mengenali siswa yang akan menjadi peserta didik selama kurang lebih 1 tahun ke depan, baru menyusun materi. Mana yang akan Bapak lakukan terkait dengan permintaan kurikulum deep learning dan memahami perkembangan peserta didik. Itu ditautkan, dikonstruksikan menjadi sebuah pemahaman yang menjadikan apa ya, eh, panduan Bapak Ibu ketika berada di dalam kelas nantinya. Dipahami apa itu deep learning, bagaimana perkembangan peserta didik, dan bagaimana seharusnya saya masuk kelas. Nah, ini setelah kita mengenali mereka, setelah kita memahami siapa yang akan berinteraksi dengan kita selama 1 semester ke depan, paling sedikit kalau diteruskan materi ya 1 tahun ke depan, ketika tidak ada perubahan, ketika ada masalah yang berlanjut, bisa jadi strategi pembelajaran kurang tepat. Ada peralihan, misalkan Bapak Ibu adalah guru SMA, ada peralihan masa SMP ke SMA. Kalaupun dosen ada peralihan masa SMA ke perkuliahan, pun begitu dari SD ke SMP. Strategi yang digunakan untuk mengajar kelas 1 pasti berbeda dengan kelas 3 dan kelas 2. Pun begitu dengan dosen. Akan ada perbedaan antara mengajar siswa semester 1, 2, dan semester akhir. Serta materi-materi yang diberikan itu tidak langsung masuk pada materi inti program studi, tetapi lebih pada materi-materi yang bisa menjadi penjembatan antara pembelajaran yang berlangsung di sekolah dan di perkuliahan, sehingga apa namanya, pola pikir itu bisa disusun, dikonstruksikan untuk bisa lebih dewasa, tidak lantas langsung diberikan materi inti dari program studi. Nanti takutnya ada gap pemahaman antara mahasiswa dengan dosennya. Karena peralihan dari SMA ke perkuliahan itu juga cukup signifikan perbedaannya. Maka perlu adanya materi transisi. Kenapa ada pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia itu di awal-awal perkuliahan? Jawabannya adalah mata kuliah tersebut sebagai penjembatan antara pola pikir dari SMA ke perkuliahan. Materi masih relatif sama, tetapi model, strategi, dan cara yang digunakan di kampus akan berbeda dengan di kelas, agar anak-anak itu tidak shock beradaptasi. Materi tidak menjadi masalah, tetapi adaptasi dengan dosen dan lingkungan perkuliahan itu yang menjadi penting. Kemudian, nah,
Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh materi, tetapi oleh kesesuaian strategi pembelajaran dengan perkembangan kognitif siswa. Siapa yang tidak pernah mendapatkan mata pelajaran bahasa Indonesia selama sekolah? Pasti tidak ada. Agama pasti di setiap jenjang pendidikan ada. Pancasila atau kewarganegaraan pasti juga ada. Nah, maka mata kuliah tersebut, materi-materi tersebut bukan menjadi inti dari perkuliahan. Tersebut hanya sebagai media untuk menjembatani pola pikir siswa SMA ke perkuliahan. Yang paling penting adalah bagaimana kesesuaian strategi yang digunakan oleh Bapak Ibu dosen di kampus agar pola pikir anak-anak yang sedang atau mulai berkuliah itu bisa apa ya, mulus lah perpindahan. Transisinya itu bisa tidak terjadi shock. Kalau kita ingat-ingat, di SMA mungkin jarang sekali ada mata pelajaran yang meminta untuk presentasi, meminta untuk mereview jurnal, untuk menganalisa permasalahan secara real, kemudian mencarikan solusi. Tetapi di perkuliahan itu sudah diterapkan. Bagaimana ceritanya ketika baru lulus SMA, masuk ke semester 1 sudah saya ajarkan statistik. Kalau di ekonomi ada makroekonomi, bagaimana perekonomian bekerja, maka mereka akan bingung. Tiba-tiba sekali ini saya dapat tugas yang berat, nggak biasanya karena belum pernah mendapatkan sebelumnya. Maka pelan-pelan strategi dan metode yang digunakan itu diterapkan di mata pelajaran, mata kuliah yang pernah didapatkan di sekolah. Begitu. Nah, guru profesional bukan hanya menguasai materi pelajaran, tetapi apa? Guru profesional itu mampu menyesuaikan cara mengajar dengan cara atau kemampuan berpikir peserta didik. Kemarin saya berada di kelas reguler dan mohon maaf ketika saya sedikit mereview kemampuan anak-anak yang berada di semester 2 dan 4. Bukan bermaksud untuk merendahkan ataupun membanding-bandingkan, semester 4 dan 6. Tetapi ini realita yang tercipta akibat kondisi dan sistem, bukan murni dari kesalahan siswa, tapi cipta kondisi yang membuat siswa ini menjadi, bisa saya katakan, tidak sama dengan siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa yang lainnya di angkatan-angkatan sebelumnya. Kondisi serta situasi yang tidak memungkinkan. Apa kondisi yang terjadi pada semester 4 dan 6? Rata-rata mereka adalah produk COVID dan produk MBKM, kurikulum merdeka di sekolahnya. Apa yang terjadi? Sistem membuat mereka kurang kritis dan apa ya, kurang memiliki daya juang. Mohon maaf jika ada yang mengalami di fase-fase tersebut. Bukan salah kalian, tetapi salah keadaan dan sistemnya. Di kok saat keadaan COVID tidak ada tidak ada tatap muka online. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus mengatakan pembelajaran yang dilakukan secara online itu vibes-nya berbeda ketika bertatap muka. Hasilnya pasti akan berbeda. Apalagi, mohon maaf, untuk siswa-siswa yang kurang ada perhatian di rumah. Orang tua tidak melakukan kontrol pada anaknya. Gadget tersedia, internet tersedia, sudah silakan. Tetapi tidak ada kontrol di situ. Ya sudah, mau apa? Guru hanya sebatas menjadi fasilitator saat kegiatan pembelajaran. Selebihnya tanggung jawab
orang tua. Ketika siswa, anak itu full di rumah, guru sudah tidak punya tanggung jawab dalam tanda kutip yang lebih seperti saat berada di sekolah. Guru tidak punya kewenangan yang lebih seperti saat ada siswa di sekolah. Maka itu kondisi-kondisi yang membuat eh, bisa jadi menurunkan kemampuan siswa. Bukan karena siswanya bodoh, bukan, tetapi karena keadaan yang membuat penyampaian materi kasarannya itu tidak berlangsung secara optimal. Pengawasan tidak bisa dilakukan secara optimal. Maka penilaian yang dilakukan pun giveaway. Dan parahnya lagi adalah sistem. Saya tidak akan mengkritisi personal, tetapi saya akan mengkritisi kebijakan yang ditetapkan. Like and dislike. Tetapi ketika ada MBKM yang membuat siswa sorry, yang membuat guru itu seolah-olah tidak boleh membuat anak itu tinggal kelas, itu menjadi persoalan. Tidak boleh memberikan tugas ataupun PR dalam tanda kutip, itu adalah jadi masalah. Ketika serbuan gadget, digitalisasi, dan disinformasi itu masif, kita tidak bisa memfilter siswa ketika di rumah, ya apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita harapkan dari cipta kondisi seperti itu? Nah, itulah kenapa kemarin di kelas reguler saya sedikit membahas hal itu. Bukan karena kesalahan dari peserta didik, tetapi cipta kondisi yang ada di masa-masa 2020 sampai 2023, 2022 lah akhir. Maka yang kalau mungkin dari SMP ke SMA, guru SMA harus lebih adaptif. Sama halnya dengan Bapak Ibu dosen yang ada di kampus. Perlu adaptif karena ada perbedaan input, maka Bapak Ibu dosen perlu menyesuaikan strategi dalam mengajar. Katakanlah kalau menemukan kasus seperti ini dengan kondisi seperti ini yang tidak diinginkan dan itu terjadi secara global. Saya rasa tidak hanya di Indonesia, tetapi di semua negara pun akan merasakan kondisi yang sama. Ada sedikit penurunan kualitas pada output siswa ketika masa COVID berlangsung. Maka standar yang ditetapkan oleh pengajar itu bisa jadi diturunkan. Strategi yang digunakan juga diubah seperti itu. Apakah kondisi tersebut akan berlangsung terus? Maksudnya eh, kekurangan siswa dalam tanda kutip itu akan terus sampai dia lulus, dia bekerja? Jawabannya hanya bisa dijawab oleh peserta perkuliahan ini sendiri. Kalau tidak mau upgrade skill, upgrade kemampuan, ya kemampuan dan apa ya, kemampuan kalian ya terbatas gini-gini aja. Tetapi ada kesempatan, ada waktu, ada peluang untuk bisa upgrade menjadi lebih baik. Bukan, sekali lagi, bukan kesalahan kalian sebagai siswa waktu itu, tetapi ada cipta kondisi yang membuat output itu kurang optimal. Kekurangannya di mana? Silahkan kalian tutupi sendiri. Gimana caranya belajar? Cari informasi, tambah wawasan, belajar, belajar, dan belajar. Sampai kapan saya harus belajar? Sampai kalian bisa merasa cukup
Nah, cukupnya kapan? Jawab sendiri. Saya juga tidak tahu cukupnya kapan. Begitu. Nah, ini ini tadi sekedar cerita bahwa strategi yang dilakukan dosen pun berubah untuk bisa mengakomodir peserta didik yang mohon maaf karena cipta kondisi tadi yang tidak mendukung strategi-strategi yang dilakukan sebelumnya gitu. Adaptif, semua harus adaptif. Tanpa itu keberhasilan dalam pembelajaran bisa jadi tidak tercapai. Oke, semakin sesuai strategi pembelajaran dengan perkembangan kognitif siswa, semakin besar peluang siswa memahami materi secara mendalam. Nah, bagaimana guru menentukan strategi pembelajarannya yang tepat, yang sesuai dengan cara berpikir siswa? Kita sudah mengamati, kita sudah berkenalan dengan peserta didik kita. Lantas, bagaimana saya harus membuat langkah strategi yang seperti apa? Kalau belum berpengalaman, bisa mencari referensi melalui buku-buku, teori-teori pembelajaran yang sudah banyak diterbitkan. Atau kalau sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun, lebih dari 10 tahun mengajar, menemukan kondisi-kondisi, tentu itu akan lebih mudah mencari solusinya. Untuk bisa apa? Menetapkan strategi yang akan dilakukan ke depan. Pengalaman itu memudahkan kita sebagai guru untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada peserta didik. Nah, pengidentifikasian masalah ini yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama kali ketika masuk kelas di awal pembelajaran. Berkenalan dengan peserta didik bukan hanya sebatas presensi si Agus, si A, si B, si C, tetapi kita sedikit demi sedikit membaca karakter si A, si B, dan si C. Sekali, dua kali, saya rasa cukup untuk bisa melihat karakter sederhana sambil kita menyampaikan pembelajaran. Kenapa di awal-awal pembelajaran itu hal-hal yang ringan? Karena untuk bisa menetapkan strategi yang kita lakukan ke depan ketika akan membahas materi-materi yang cukup sulit atau yang materi-materi yang membutuhkan pemahaman yang lebih. Maka ditempatkanlah materi-materi yang ringan-ringan itu di awal. Untuk apa kita mengenali karakter dari siswa kita? Untuk bisa mengidentifikasi masalah yang ada di siswa. Kalau masalah ekstrim misalkan, siswa kita ada yang tuli misalkan, dua atau tiga mahasiswa yang agak tuli misalkan. Kalau kita hanya berceramah saja, mungkin mereka akan menghadapi masalah karena tidak bisa eh, mendengar apa yang kita sampaikan. Maka kita perlu mengidentifikasi, oh agak tuli, maka kita harus mengubah strateginya dari yang semula ngomong ceramah menjadi yang lebih visual dengan membuat tulisan atau gambar atau seperti apa. Nah, itu tergantung kondisi yang ada di dalam kelas. Anggaplah kalian itu sedang berbicara dengan orang. Ketika berbicara dengan anak, bagaimana bahasa yang kalian gunakan? Dengan teman, dengan orang tua, dengan orang yang tidak dikenal, dengan bapak ibu guru, dan sebagainya. Maka anggaplah strategi itu seperti itu.
Nah, identifikasi masalah itu penting untuk bisa merubah karakter dari peserta didik. Nah, masalah yang terjadi di saat ini, di era digital ini, itu agak berbeda dengan masalah siswa-siswa pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum digitalisasi. Yang paling umum, yang paling ketara, itu adalah menurunnya rentang perhatian. Fokus siswa untuk belajar itu berkurang. Fokus untuk konsentrasi lah, itu berkurang. Kecenderungan berpikir instan karena ada AI, menurunnya kemampuan membaca mendalam, overstimulus informasi, meningkatnya kecemasan dan tekanan psikologis, mudah marah, apalagi yang sudah kecanduan game. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Ini ini adalah masalah-masalah strategi pembelajaran yang bisa diterapkan di peserta didik. Contoh sederhananya, ketika ada fokus dari siswa pendek, itu kita bisa menggunakan metode micro learning. Jadi kita bisa menggunakan strategi pembelajaran yang namanya Pomodoro. Pomodoro itu pembelajaran 15 menit belajar materi, diseringi 3 menit nanti istirahat. Kemudian kembali lagi, materi lagi 15 menit, setelah itu 3 menit istirahat. Nah, itu dilakukan berulang dan dinaikkan levelnya dari 15, 20, 25, 30 sampai target berapa menit yang ingin dicapai untuk bisa meningkatkan fokus dari peserta didik. Nah, itu misalkan ketika kita menghadapi fokus pendek pada peserta didik. Tidak jarang kita menjumpai anak-anak balita atau anak-anak TK SD itu kalau diminta untuk belajar paling 5 menit 10 menit setelah itu sudah ribet. Artinya mungkin banyak alasan lah, yang pengen pipis lah, lapar lah, sakit apalah, pengen inilah, pengen itulah. Nah, mungkin ada yang menemukan hal-hal seperti itu. Nah, bisa digunakan dengan metode Pomodoro itu. Sederhananya seperti itu. Nah, ini beberapa strategi pembelajaran untuk anak TK atau PAUD dengan karakteristik anak TK itu cepat tertarik visual yang bergerak dengan gambar-gambar, dengan video-video, terbiasa gadget sejak kecil, rentang fokus pendek. Ini strateginya. Play-based learning, storytelling interaktif, sensory learning misalkan. Misalkan bisa menerapkan metode-metode pembelajaran menggunakan play-based learning atau sebagainya. Silakan eksplorasi sendiri strategi-strategi yang cocok digunakan untuk bisa mengatasi permasalahan dari eh, objek yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu temukan di lapangan untuk bisa mengisi angket tabel yang saya buat. Nah, ini untuk mahasiswa. Karena apa? Mudah memperoleh informasi, sering menggunakan AI, terkadang kurang reflektif, kurang responsif, dan cenderung mengabaikan, kurang mau membaca. Itu permasalahan yang terjadi di mahasiswa pada umumnya. Kalau di kelas ini mungkin tidak, tapi masih mungkin. Nah, itu strategi yang bisa dilakukan: flip classroom, belajar materi sebelum kelas, project based learning berdasarkan apa ya? Penugasan. Kayak mata kuliah ini saya menggunakan PBL, reflective learning, jurnal refleksi, kegiatan apa yang sudah kalian lakukan selama 1 2 bulan. Semua kegiatan dilakukan, semua kegiatan dicatat per hari, kemudian direfleksi.
Oh, seandainya saya tidak begini, maka saya bisa begini. Misalkan seperti itu, reflective learning. PBL dengan PJBL sama, kurang lebih sama. Berdasarkan proyek penugasan yang nanti hasilnya adalah berupa output atau luaran produk. Nah, kalau di kelas ini produknya apa? Itu tadi tabel-tabel yang kalian isi itu adalah luarannya. Strategi dan hasil itu adalah luarannya. Akan menjadi sebuah karya apabila kalian bisa menulisnya. Menjadi sebuah jurnal ilmiah itu bisa dari proyek yang dilakukan di kelas perkembangan peserta didik. Inquiry learning. Mahasiswa menemukan jawaban sendiri atas masalah atau pertanyaan. Ya, ini yang juga saya lakukan. Ada kombinasi antara PBL dan inquiry learning. Project, masalahnya apa? Silakan cari sendiri. Solusinya apa? Silakan cari solusinya sendiri dan hasilnya seperti apa. Tentu perlu dipertimbangkan relevansi strategi dengan masalah. Kita tidak bisa menerapkan solusi mengatasi masalah anak-anak SMA ke masalah anak-anak TK atau PAUD. Itu tidak relevan. Tetapi ketika kalian menemukan sesuatu yang unik, bisa jadi relevan dengan catatan. Saya ada modifikasi strategi ini, Pak. Apa modifikasinya? Apa yang membuat strategi itu relevan dan menarik untuk dibahas? Bisa kalian tulis, bisa dijelaskan. Nah, itu akan menjadi temuan yang menarik. Separuh perjalanan ketika perkuliahan bisa jadi bukan separuh ya, mungkin seperempat kurang sedikit lah. Itu bisa kalian selesaikan pada proyek yang kalian kerjakan saat ini dengan catatan sungguh-sungguh. Oke, ini ya proses analisisnya bagaimana? Nah, dimulai dari Bronfenbrenner, teori dari Bronfenbrenner di mana perkembangan kognitif seseorang itu dari kecil itu ditanyakan, siswa dipengaruhi oleh apa? Membahas tentang ekologi perkembangan, siswa dipengaruhi oleh apa? Katakanlah jawabannya adalah dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, bapak ibu, teman-temannya. Oh, anak ini berasal dari, mohon maaf, lingkungan yang kumuh misalkan, lingkungan yang tidak terdidik misalkan, dari lingkungan-lingkungan yang tidak ada orang yang sekolah di sana misalkan. Maka kemampuan kognitifnya pun di usia yang tua itu bisa jadi kemampuannya masih terbatas. Tua artinya misalkan usia 10 tahun seharusnya sudah berada di kemampuan kelas 3 atau 4, tetapi usia 10 tahun belum bisa berhitung, misalkan seperti itu. Karena lingkungannya tidak membuat anak tersebut itu maju. Artinya ya bermain-bermain gitu aja, misalkan seperti itu. Kemudian kerangka berpikir siswa masuk ke dalam kondisi yang lebih kompleks sedikit dengan landasan dari teori Bayesian, perkembangan kognitif. Siswa mampu berpikir pada level apa? Kalau anak SD itu logisnya bisa berpikir apa?
Kalau anak-anak SD tidak mungkin dong kita minta untuk cari solusi dari sebuah masalah. Tetapi anak SD ini cocoknya kita berikan materi apa, masalah apa. Mungkin mencocokkan gambar dengan eh, tulisan atau gimana. Nah, itu kan perlu pendalaman pada level-level kognitif siswa. Kemudian cara belajar siswa, Vygotsky, sosial konstruktivistis. Bagaimana siswa berkembang melalui bantuan dan interaksi. Lanjut ke arah yang lebih kompleks, pola pikir yang lebih kompleks. Anak SD, SMP mulai mengenal sosial, mulai membentuk geng, mulai mengenal kawan dekat, mulai mengenal musuh dalam tanda kutip, mulai mengikuti gaya-gaya temannya, meniru dan lain-lain sebagainya. Nah, itu taraf perkembangan yang lebih kompleks. Ada sedikit perubahan pola pikir yang menuju ke arah sedikit lebih dewasa perkembangannya. Kemudian identitas dan emosi Erikson tentang psikososial. Apa tugas perkembangan psikososial siswa? Bagaimana dia memahami dirinya? Modeling dan media digital menurut Bandura Social Learning. Bisa jadi anak-anak SMA itu nakal-nakalnya itu karena dia mencari identitas, mencari jati diri. Karena sekarang adalah era digital, bisa jadi mereka merujuk pada artis idolanya atau influencer idolanya dan sebagainya. Kalau dulu belum ada eh, media sosial, maka orang-orang sekitar atau orang-orang yang ada di TV, majalah itu yang menjadi role model atau menjadi apa ya? Pengen ditiru lah oleh anak-anak SMA atau orang-orang sekitar, misalkan seperti itu. Nah, dari siapa siswa meniru perilaku? Oke, dari film, dari artis atau penyanyi atau influencer atau tokoh-tokoh dunia dan lain-lain sebagainya. Nah, ini urutan teori yang bisa digunakan untuk membangun pola pikir pedagogik siswa. Silakan dibaca sendiri. Kita kita harus berada di posisi pertama ketika masuk ke dalam kelas. Bagaimana siswa ini? Bagaimana individu ini? Bagaimana lingkungan membentuk individu ini? Bagaimana pola pikir mereka? Baru kita masuk pada teori yang lebih tinggi menurut Piaget, perkembangan kognitif, Vygotsky, Erikson, dan Bandura. Nah, hasil akhir adalah strategi pembelajaran yang tepat, bermakna, dan sesuai perkembangan peserta didik. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ini hanya sebatas pengantar untuk eh, apa ya, menjawab pertanyaan dari tugas yang saya berikan. Itu kalau kalau ada pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan, boleh silakan ditanyakan di grup. Itu untuk tugasnya saya rasa
cukup jelas, bikinlah, susunlah rencana-rencana apa yang akan kalian lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan yang ditemukan di lapangan. Jadi ini adalah bulan Juni, masih awal. Apakah saya hanya akan menulis di minggu ini dan minggu depan? Boleh ditulis lebih dari bulan Juni. Target itu kan belum terrealisasi. Ketika ada masalah, satu, dua, tiga, target saya akan menyelesaikan tiga masalah. Dan tiga masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 bulan. Butuh 2-3 bulan untuk menyelesaikan masalah ini. Maka tulislah target-target yang ingin diselesaikan. Bulan Juli targetnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan kedua. Bulan Agustus untuk menyelesaikan permasalahan ketiga. Dengan cara-cara apa untuk menyelesaikan masalah itu bisa ditulis. Hasilnya nanti setelah melakukan eh, tindakan. Gitu. Setelah ada tindakan barulah tulis itu hasil yang ditemukan. Kalau misalkan minggu ini kurang, saya rasa untuk mengatasi permasalahan ini cukup hanya untuk 1 minggu. Ternyata kurang. Masih kurang, kurang optimal. Mau ditambahkan lagi, boleh dituliskan ditambahan di minggu kedua, misalkan eh, optimalisasi strategi, karena minggu pertama masih kurang memuaskan hasilnya, baru tercapai 60% perubahannya. Bisa di, dituliskan kembali, dilakukan kembali di minggu kedua. Dengan apa? Dengan memberikan keterangan target yang ingin dipenuhi di minggu kedua adalah 80%. Nah, minggu kedua ini tidak butuh 7 hari penuh. Misalkan 2 hari, ya sudah, 2 hari sudah mencapai target, sudah. Hari berikutnya misalkan hari kedua itu hari Selasa sudah memenuhi target, berikan penjelasan. Hari ketiga bulan sorry, hari ketiga di hari Rabu eh, menyelesaikan target berikutnya. Misalkan seperti itu. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu ada rekapannya, ada penjelasannya. Dari mulai masalahnya apa, strategi yang ingin dilakukan apa, waktu untuk menyelesaikan masalahnya berapa lama, hasil yang ingin dicapai berapa persen, itu rencananya. Terus kemudian realisasinya gimana? Untuk menyelesaikan masalah itu, saya butuh waktu 2 minggu ternyata. Padahal rencananya hanya 1 minggu. Ya nggak apa-apa diubah. Otomatis akan mempengaruhi eh, rencana-rencana ke depan. Diubah saja, rencana ke depan disesuaikan saja. Kalau masalah satu belum selesai 1 minggu, ya rencana berikutnya diubah, disesuaikan dengan hasil yang dicapai, waktu untuk mencapai hasil permasalahan pertama. Misalkan tadi kan permasalahan pertama itu tidak cukup 1 minggu, ternyata butuh waktu 2 minggu. Sedangkan minggu kedua itu kalian sudah menulis ingin menyelesaikan permasalahan kedua, maka diundur saja. Permasalahan kedua dimulai di minggu ketiga, karena di minggu kedua masih saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama. Target belum mencapai, baru 60%. Target saya minimal 80% atau 85%. Dengan menggunakan tabel itu, matriksnya akan terukur, akan memudahkan kita mengontrol apa yang akan saya lakukan dan apa yang sudah saya lakukan, serta bagaimana hasil yang saya lakukan. Itu akan lebih jelas, sehingga tidak dalam awang-awang saja, tidak dalam angan-angan. Kemarin itu kayaknya begini.
Lu kemarin tuh kayaknya sudah kok, ternyata belum. Nah, itu kan lebih jelas, lebih detail. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi dan selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.